Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik, luar biasa. Nah, jadi kali ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang konsep nilai mutlak, ya. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang bilangan itu di SMP. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk kali ini sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk berdoa dahulu. Coba kamu nak, silakan pimpin doa ke depan. Berdoa menurut agama, teman kita. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembelajaran kita. Sebelumnya ketua kelas turun tangan memang. Kira-kira ada teman kita yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya, mantap, luar biasa untuk pembelajarannya. Nah, jadi yang mau saya ingatkan kepada anak-anak sekalian bahwa tetaplah dengan semangat kalian seperti ini, karena dengan semangat yang begini maka kamu sudah menaklukkan sebagian dari tantangan hidupmu. Ya, kemalasanmu mungkin ketika bangun pagi sudah kamu taklukkan. Dan sekarang kita akan melakukan tantangan berikutnya. Nah, sebelum kita belajar tentang yang namanya konsep nilai mutlak, Bapak mau yakinkan dulu bahwa kalian dulu sudah belajar yang namanya bilangan. Betul tidak? Ada bilangan positif dan bilangan negatif. Ada juga nol di tengah untuk garis di bilangan. Nah, jadi kita akan memperdalam pelajaran itu dengan konsep nilai mutlak. Nah, bagaimanakah bentuk dari pembelajaran kali ini? Kita akan belajar dengan menggunakan problem based learning. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini adalah dengan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak dari bentuk satu linear satu variabel, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh saya kasih misalnya sebuah suhu di luar negeri misalnya, kan ada minus, kan gitu ya, ada negatif dan ada juga positif. Nah, bagaimanakah rentangnya itu dari negatif ke positif? Maka kita gunakan konsep nilai mutlak. Demikian juga misalnya siapa namanya Bang? Iya, si April. Nah, jadi si April ini misalnya hendak memulai pembelajaran kita tentang nilai mutlak. Bapak mau pastikan dulu bagaimana kesiapanmu tentang pembelajaran yang sebelumnya. Untuk itu kita mengadakan pretest, ya. Sekarang coba diperhatikan soal pretestnya yang sudah Bapak berikan. Waktunya 2 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Tidak perlu melihat pekerjaan temanmu, cukup kamu perhatikan apa yang kamu pahami. Oke, dikerjakan. 2 menit saja, 2 menit. Soalnya gak usah tulis. Kira-kira paham itu kan? Waktunya sudah habis. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajaran hari ini matematika wajib. Sudah? Baik, silakan dikumpul sekarang. Ayo Bang, silakan. Kita lanjut tentang konsep nilai mutlak. Untuk lebih mempermudah pemahaman kalian, kalau mau kasih satu video yang mencerminkan permasalahan sebuah perintah dari pimpinan Kemlu, yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah, jalan demikian seterusnya. Apakah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak?
kesimpulan bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan nol pada garis bilangan rel yang tidak tinggi. Nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai nol. Oke, sampai di situ untuk sudah. Baik, jadi sekarang kita sudah melihat dari permasalahan bagaimana tentang seorang anak pramuka yang berbaris, ya. Jadi maju dan mundur. Jadi yang diperhatikan adalah jarak, bukan arahnya. Nah, untuk lebih memahami permasalahan tersebut, kita akan menggalinya melalui diskusi kelompok. Nah, jadi untuk kelompoknya kita gunakan kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Saat ini Bapak kasih waktunya 2 menit. Silakan ambil atau bentuk kelompokmu seperti minggu lalu. Silakan. Nah, baik, sekarang kita akan ceritakan yang kamu kebingungan memahami di dalam LKPD ini. Silakan jangan segan-segan tanyakan ke Bapak, ya. Jadi metodenya diskusi, bebas mengeluarkan pendapat, tidak ada yang salah. Namun jangan ngotot, ya. Nah, jadi untuk itu coba ketua kelas bantu Bapak untuk membagikan LKPD ini. Nah, jadi nanti di LKPD-nya silakan buat nama anggota kelompoknya siapa, cantumkan kamu kelompok berapa, kemudian setiap coba diperhatikan LKPD-nya masing-masing, lembar kerja peserta didik, pahami permasalahan yang ada, kemudian diskusikan. Setiap titik-titiknya kamu isi, ikuti langkah secara runtut dari atas, dari mulai paling atas sampai paling bawah. Jangan dilompati step by step tersebut, ya. Kalau ada kurang paham, silakan ditanyakan kepada Bapak. Waktu dan tempat Bapak silakan. Sekarang. Kan ini dari gerak dari nol ini over ke arah 1, tapi di sini soalnya kita bilang bergerak dari arah 3 ke arah 4 ya kan. Karena sederhana, kalau nggak dapat juga ini kan sederhana pasti penilaiannya. Langsung aja macam
Oke, waktunya 2 menit lagi. Udah. Oke baiklah, jadi waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengumpulkan elemen. Kita sekarang akan presentasi kelompok. Siapa kira-kira yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, silakan Nak. Diperhatikan hasil presentasinya, kemudian ingat-ingat pengerjaanmu kemarin. Kalau ada kurang paham nanti kita tanyakan kepada mereka. Teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 5. Untuk bagian nomor 3, tanda panah bergerak ke arah -5/2 berawal dari bilangan 0 menuju bilangan -5/2. Hal ini berarti nilai mutlak -5/2 sama dengan 5/2 atau berjarak 5/2 satuan dari bilangan 0. Untuk bagian berikutnya nomor 4, tanda panah bergerak ke arah -3 berawal dari bilangan 0 menuju bilangan -3. Hal ini berarti nilai mutlak -3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Maka dengan tabelnya berikut. Oke, baik, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, setelah suatu bilangan, jika dia bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah apa? Positif. Jadi kalau misalnya Bapak kasihkan minus X, maka nilai mutlaknya adalah X. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, yang berikutnya kita akan belajar dengan teknologi dari handphone. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Lihatlah, perhatikan. Untuk menggambarkan grafik fungsi atau grafik dari nilai mutlak. Oke, klik sekali. Ada ekspresi fx atau fungsi. Ada semua? Oke, kemudian ketikkan F. Udah diketikkan F, buka kurung, tanda buka kurung. Sudah? Bisa dibuat seperti itu? X. Setelah itu buat sama dengan. Nah, inilah dia. Kelihatan semua? ABS, ABF. Nah, kita ketikkan dia, misalnya kita mau nilai mutlak dari X, grafik seperti apa? Nah, kemudian inilah dia kelihatan muncul. Nah, andai kan kita mau mencari nilai mutlak lain untuk grafik nilai mutlak 3x, terlihat ketika titiknya x-nya 1, maka dia adalah 3. Kemudian ketika x-nya -1, maka nilai mutlaknya adalah 3 juga. Paham ya? Bisa dipaham ya? Nah, ini boleh kita buat lagi, misalnya saya buat tambah 4. Seperti ini gambarnya, perhatikan dia bergeser ke kiri. Bisa dipahami? Saya? Oke, silakan coba dipraktekkan untuk menggambar grafiknya. Ada yang sudah paham? Nah itu ABS, nak ketik dulu ABS. A B S. Oke, klik itu. Iya. Iya itu. Yang bawah, oke. Masukkanlah fungsinya. 3x. Saya boleh 3x boleh. Oke. Nah, itulah dia, inilah dia. Kalau untuk ya oke, bisa? Paham kan? Kalau misalnya mau fungsi apapun bisa dipahami. Tentukanlah nilai dari x tambah 2 sama dengan 1. Itu sangat sederhana. Waktunya 2 menit dari sekarang. Masing-masing tuliskan nama, kelas, dan mata pelajaran. Silakan.
Lagi-lagi yang lain mana? Pembelajaran kita hari ini, jadi kita sudah paham bahwa harga mutlak dari setiap bilangan adalah bernilai positif. Nah, untuk kedepannya kita akan belajar lagi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kamu harus wajib membahas atau pelajarinya di rumah. Nah, supaya kamu semakin rajin untuk mempelajarinya, Bapak sediakan oleh-oleh buat kalian. Seperti biasa, kerjakan buku paket halaman. Tugasnya kerjakan cukup satu soal halaman 97 nomor 1. Ditandai di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik, karena sudah paham semua. Terima kasih untuk waktunya kali ini. Tetap semangat. Selamat pagi.